Halo guys, ini merupakan video materi dari kelas online premium kami, yaitu kelas Mahir VPS CLI ya. Di sini sudah banyak sekali kami bahas mengenai cara mengelola VPS menggunakan command line, jadi teman-teman tidak pakai control panel, dan sudah tersedia lebih dari 48 video ya mengenai cara mengelola VPS. Di sini kami bahas semuanya dari basic sampai level advance, semua kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau belajar VPS, teman-teman bisa join kelas Mahir VPS CLI, klik link yang ada di deskripsi. Oke, di series video kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengkonfigurasi multi-site domain ya di Nginx kita. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi ya single site domain. Kita bisa cek di cd etc Nginx set available. Di sini ada default ya. Kita bisa cek di cat default. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk satu nama domain ya, durenhost.net. Nah, bagaimana kalau di server kita itu ada banyak domain gitu, ada domain subdomain juga, ada domain juga gitu. Nah, dan itu file websitenya beda-beda gitu, filenya beda-beda. Jadi kita harus bikin beberapa konfigurasi virtual host. Oke, kita bisa pertama kita bikin dulu, misalnya kita punya domain app.durenhost.net ya, durenhost.net, kita kasih .conf ya, .conf. Kita bikin satu file baru namanya app.durenhost.net.conf, enter. Jadi di sini kita sudah punya dua ya, satu app.durenhost.net.conf, satu lagi default ya. Nah, kita bikin juga, kita copy ya, kita copy isi yang default ini, kita copy ke default ini ke durenhost.net. Oke, ini kita copy juga ya, kita copy isi dari default ke app.durenhost.net.conf. Oke, app.durenhost.net.conf. Oke, kita enter. Nah, di sini udah ada 3 ya, 1 2 3 app.durenhost.net.conf, satu lagi default, satu lagi durenhost.net. Nah, isinya itu sama ya, karena hasil kopian ya. Jadi ya sama. Kita hapus yang ini, yang default ini, rm default. Oke. Sini kita ada kosongkan ya. Berarti tinggal 2 ya, tinggal app.durenhost.net.conf sama durenhost.net. Nah, kita selanjutnya kita lakukan symbolic link ya. Kita symbolic link kan antara file di set available ini ke dalam ini site enable ya. Enable. Jadi set enable. Nah, dalam ini bisa kita hapus juga nih yang defaultnya kosong ya, jadi kita kosongin. Jadi kita ke set available. Nah, dalam set available-nya ada 2 ya, ada 2 file konfigurasi, app.durenhost.net sama durenhost.net. Nah, kita bikin symbolic link seperti ini ya. Oke, app.durenhost.net.conf ini teman-teman ganti dengan nama filenya. Oke, sini. Oke, ln strip s etc set available app.durenhost.net.conf. Kita samakan kita bikin symbolic link ke dalam folder set enable. Kita enter. Nah, satu lagi tadi kita durenhost.net ya, durenhost.net. Oke, berarti kita sudah bikin symbolic link. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini di app.durenhost.net akan ikut juga berubah di sini ya. Oke, selanjutnya kita edit cd site available. Oke, kita rubah di nano durenhost.net. Di sini teman-teman bisa spesifikasikan ya server name sama folder ini
Misalnya di sini kita mau kasih foldernya Durenhost ya, stripnet ya, misalnya gitu. Nanti yang app-nya kita ganti lagi Durenhost strip app misalnya gitu. Jadi file dari domain durenhost.net ini nanti file websitenya akan disimpan di dalam folder Durenhost stripnet. Oke. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita edit lagi di nano app durenhost.net.conf. Di sini kita edit ya. Di sini kita tambahkan lagi Durenhost strip app ya. Ini namanya, nama foldernya terserah teman-teman ya. Mau yang apa? Mau teman-teman mau set apa namanya terserah. Di sini kita kasih app durenhost.net. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita beralih ke dalam folder web servernya yang di dalam HTML ya. Sini teman-teman bisa bikin ya, atau kita bikin sejajar aja deh dengan yang www ya. Jadi kita bikin di sini ya, di dalam var www aja, mkdir app durenhost strip app durenhost strip net. Nah, lalu teman-teman edit lagi nano /etc nginx set available durenhost.net. Sini teman-teman spesifikasikan. Ini kita hapus ya, karena ada di dalam var www durenhost strip net. Ctrl X, Y, Enter. Lalu satu lagi app durenhost.conf. Sini kita ganti. Oke. Durenhost strip app. Ctrl X, Y. Oke. Nah, lalu kita bikin di dalam Durenhost app ini kita bikin file aja ya, satu file aja, misalnya index.php. Kita bisa bikin misalnya echo ini app Durenhost. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Lalu di dalam ini cd Durenhost strip net ya, kita bisa bikin nano index.php. Kita bisa bikin echo ini domain durenhost.net misalnya gini ya. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya teman-teman bisa uji coba ya konfigurasi Nginx-nya dengan Nginx strip T, lalu Enter. Nah, di sini kalau ada error seperti ini teman-teman harus perbaiki ya. Jadi tidak bisa teman-teman abaikan. Di sini kan ada no such file or directory in Nginx nginx.conf katanya. etc durenhost.net.conf file tidak ada file atau folder di dalam etc nginx nginx.conf. Nah, sini kita harus samain ya. Kita cek di dalam nano durenhost nano/etc nginx set variable durenhost. Nah, ini dia belum dibikin simbolik linknya tadi ya. Berarti kita coba cek di cd/etc nginx set. Sepertinya belum dibikin simbolik linknya. Sini durenhost. Nah, ini durenhostnya kita ganti durenhost.conf ya. Durenhost.conf. Enter. Destination file operands durenhost.net. cp durenhost.net kita ganti ke durenhost.net.config. Nah, kita kasih confnya di belakang ya. Enter. Lalu yang durenhost.net-nya kita hapus. Oke. Berarti kita ada dua, baru kita bikin simbolik linknya yang ini. Ini kita ganti ya, karena dia durenhost.net.conf. Oke, kita ganti ke sini. Kita copy, kita paste, enter. File it to create file access katanya. Kalau muncul file access ini teman-teman harus delete dulu yang lamanya. Di teman-teman bisa rm/etc nginx set enable
durenhost.net.conf. Nah, baru teman-teman bikin lagi. Oke, selanjutnya kita bisa nginx script T. Nah, di sini ada duplicate listen option for 443. Set enable durenhost.conf. Kita cek lagi di sini ya. Nano slash durenhost.net.conf. Nah, ini nih. Sini dia udah ada SSL-nya ya. Listennya 2. Kita coba hapus dulu deh. Nanti kita isu ulang SSL-nya ya. Kita request ulang SSL-nya. Sini ini ya. Kita cek lagi ke bawahnya. Oke. Ini chatbotnya kita hapus aja. Nanti kita isi ulang. Nice. Buka tutup. Sini juga. Buka. Tutup. Oke, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita nginx script T. Nah, di sini ada conflict name katanya di bagian durenhost.net ignore. Tapi ini warning sih, bukan error ya. Warning. Nanti kita bisa beresin deh. Kita bisa cek lagi di bagian ini juga ya, app-nya ya. App durenhost.net ini. App durenhost.net. Nah, di sini kita delete juga ya. Ini kita delete. Oke, sini juga teman-teman bisa nih. Ini yang bikin error dia. Nah, sebelumnya kan kita filenya hasil kopian ya. Jadi kita perlu edit. Benar-benar kita lihat satu-satu. Terus Y, enter. Oke, kita bisa nginx T lagi. Nah, sini nggak ada error lagi ya. Udah aman, warningnya juga ada hilang. Jadi kalau teman-teman copy, pastikan teman-teman cek lagi ya. Baru kita restart ya, sistem CTL. Restart nginx. Oke, udah berhasil kita restart. Karena kita pakai HTTPS, pastikan di UEFI status ya. Itu nginx full-nya udah masuk ya. Nginx full-nya udah masuk. Kalau nanti belum masuk, teman-teman bisa tambahin ya. Teman-teman bisa tonton di panduan di single domain. Itu ada kita cara nambahkannya cukup seperti ini aja ya. UEFI allow nginx full gitu. Kalau belum ada. Nah, untuk pemasangan SSL kita perlu namanya chatbot. Jadi pastikan teman-teman sudah install chatbotnya ya. Install chatbot, baru kita nanti ini kita masukin ini. Masukin di sini aja. Oke. Sini kita install chatbotnya. Oke, di sini sudah terinstall ya. Nah, di sini ada yang bagian yang penting ya, dimana kita mau isu SSL-nya, teman-teman di parameter email ini teman-teman masukkan alamat email teman-teman. Di sini kan ada parameter script D ya. Script D sini ada durenhost. Kalau domainnya banyak gimana? Misalnya teman-teman mau kalau domainnya banyak dan alamat emailnya sama, teman-teman bisa langsung kasih aja parameter script D lagi, kasih app durenhost.net. Nanti kalau ada domain lagi kaisang.net, kasih lagi script D gibran.net gitu ya. Ini kita pakai sampai sini aja ya, sampai app durenhost.net. Kita copy, enter. Oke, do you want to expand and replace with the new certificate? Kita jawab E ya, expand. Nah, dia kan renewing sertifikat untuk durenhost sama durenhost.net. Nah, di sini ada valid katanya untuk subdomain app durenhost.net. Nah, masalah ini karena kita belum pointing ya di domainnya. Jadi di Cloudflare-nya kita klik DNS.
kita buat satu A record ya. A recordnya ke app, IP-nya ke IP VPS. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman lakukan isu SSL itu, pastikan semua domainnya sudah teman-teman pointing ya. Apakah itu domain ataukah subdomain. Nah, kebetulan ini tadi kita pakai subdomain ya, tapi nanti stepnya sama juga ketika teman-teman pakai domain juga. Untuk propagasi DNS, kami sangat rekomendasikan teman-teman pakai Cloudflare ya, karena proses propagasi DNS itu sangat cepat, jadi sangat bagus ya untuk teman-teman, jadi tidak nunggu lama-lama. Nah, ini kita sudah pointing, kita bisa tes lagi ya. Oke, kita jawabnya E, lalu enter. Oke, udah sukses semua. Oke, udah sukses ya. Berarti udah aman ya. Kita bisa restart Nginx-nya. Sistem CTL restart Nginx. Bentar. Oke, kita bisa uji coba ya. Nah, di sini kita cek dulu cd/var www durenhost app. Ini ada file namanya index.php ya. Kita kasih app durenhost.net, enter. Nah, ini isinya ini app durenhost ya. Nah, kalau yang kita tadi di durenhost.net, ini kita ada index.php, kita lihat isinya ini domain durenhost. Ya, kita coba akses yang durenhost-nya. Nah, ini domain durenhost. Jadi seperti itu kita ya konfigurasi multisite. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya di server teman-teman itu ada beberapa versi PHP, dan setiap website itu teman-teman mau beda-beda versi PHP-nya, teman-teman bisa edit di virtual host-nya ya, di cd/etc nginx set available. Nah, di sini kan kita udah bisa pisahin ya, ada app config sama durenhost config. Nah, misalnya tuh di app config ini teman-teman mau pakai versi PHP lain gitu, nano app durenhost. Nah, teman-teman tinggal spesifik aja di sini. Di blok PHP-nya teman-teman ganti aja, misalnya PHP 81 atau 82 atau 83 gitu. Lalu nanti setelah teman-teman edit, jangan lupa teman-teman cek dengan Nginx T, lalu teman-teman restart Nginx-nya seperti ini. Nah, gitu. Baru teman-teman coba akses. Jadi kita dengan kita pisah-pisah dari antar per domain dan juga subdomain, itu sangat memudahkan kita dalam mengelola file konfigurasi dari Nginx kita. Oke, demikian ya video series cara konfigurasi multi-site domain lengkap dengan cara isu SSL-nya di Nginx kita.